lagi. Variabel dan skala pengukuran. Konsep dan variabel. Jadi ada dari sebuah konsep tersebut muncul muncul sebuah variabel. Jadi dari contohnya yang disebut sebagai pola hidup sehat itu apa sih? Yang mempengaruhi pola hidup sehat. Jadi dari makanan, kemudian aktivitas dan juga istirahatnya. Jadi ini yang disebut sebagai variabel. Jadi variabel itu merupakan operasionalisasi dari sebuah konsep. Jadi dia memiliki karakteristik dari subjek, subjek yang kita teliti, kemudian bisa diamati atau diukur dan bervariasi. Jadi sebuah variabel itu harus memiliki ini. Dia punya karakteristik dari subjek yang kita amati, kemudian bisa diamati atau diukur dan bervariasi. Klasifikasi dari variabel itu penting karena itu akan menentukan instrumen apa yang nanti akan kita gunakan untuk mengukurnya, kemudian menentukan metode analisisnya. Jadi misalnya variabel kita kadar gula darah. Nah, jadi dengan kita menentukan variabel kadar gula darah, kita bisa menentukan instrumen apa nanti yang akan kita gunakan sebagai alat untuk mengukur. Kemudian metode analisisnya juga. Jadi skala datanya apa? Nominalkah, ordinal, atau yang lain-lain. Menentukan metode analisis yang akan kita pakai. Jadi variabel itu hasil pengamatan dari sekumpulan objek yang nilainya bervariasi di suatu populasi. Jadi ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau sama bukan variabel namanya. Kemudian klasifikasi dari variabel berdasarkan skala pengukurannya itu ada nominal, kalau kategorikal ada nominal dan ordinal. Nominal ini kualitatif biasanya, kalau ordinal itu semi kuantitatif. Kemudian kalau numerikal itu ada interval dan rasio. Interval kuantitatif, rasio kuantitatif. Kuantitatif itu eh, berupa angka ya, bisa dihitung. Kalau nominal tidak bisa dihitung karena kualitatif. Ordinal masih bisa dihitung. Jadi ini nominal ini jadi misalnya pekerjaan, jenis kelamin dan lain-lain. Kalau ordinal ini jadi dia membedakan ordo. Ordo itu bertingkat ya. Jadi misalnya berat, ringan, sedang, atau tinggi, tinggi, sedang, nyeri ringan, nyeri sedang, nyeri berat, dan seterusnya. Jadi bertingkat. Kalau interval, interval itu ada antara sekian sampai sekian. Misalnya usia. Anda meneliti pasien usia antara 5 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, dan seterusnya. Jadi interval. Kemudian kalau rasio, rasio itu ada nilai absolut nol. Ini, jadi nominal itu dia
bisa membedakan, tapi tidak ada jenjang, tidak ada selisih, dan tidak ada nol mutlak. Contohnya suku atau pekerjaan, jenis kelamin, dan seterusnya. Kalau ordinal, ordo itu bertingkat, jadi dia membedakan ada jenjangnya, tapi tidak ada selisih, tidak ada nol mutlak. Kalau interval bisa membedakan berjenjang, kemudian ada selisihnya. Kemudian kalau rasio, rasio itu memiliki semua. Kalau nominal itu datanya tidak bisa diurutkan. Kemudian kalau kalau ordinal itu bisa diurutkan, tapi dia tidak ada jarak. Interval dia bisa diurutkan, ada jarak. Kemudian kalau rasio ini semua ada. Contohnya nominal itu suku bangsa, ordinal itu stadium penyakit ringan, sedang, berat. Interval itu suhu misalnya. Kalau rasio itu berat badan. Nggak kelihatan ya, ngeblur. Oke. Jadi hasil data itu hasil pengamatan dari sebuah atau sekumpulan objek. Jadi nanti data akan Anda kumpulkan seperti ini. Kemudian Anda interpretasikan sebagai sebuah grafik ataupun diagram. Kemudian distribusi data. Distribusi data itu ada, kita lihat dari ukuran pemusatan, ada rata-rata atau mean, kemudian median atau nilai tengah, modus atau mode, kemudian ada geometric mean dan harmonic mean. Untuk ukuran sebaran ada simpangan baku itu standar deviasi, kemudian jangkauan atau range-nya, simpangan rata-rata, kemudian kuartil, ada kuartil bawah, tengah, dan atas, dan simpangan kuartil. Untuk min dan standar deviasi, kalau min rata-rata itu jadi jumlah dari nilai itu, kemudian dibagi dengan jumlah keluarnya. Jadi N-nya, berapa kali data ini, berapa jumlah datanya. Maksudnya ini kan ada 3 ya. Kemudian yang ini X-nya, X1, X2, X3. Jadi 50, 40, 60 ditambah, dijumlahkan, dibagi. Kalau simpangan baku, ini rumusnya, median. Median itu nilai tengah. Jadi kalau ini ada 3 angka, kita susun urut array 40, 50, 60. Jadi yang tengah itu mediannya 50. Jadi contohnya ini kalau data ada 40-nya 2, 50, 60. Jadi karena di tengahnya ini ada 2, 40 dan 50. 40 tambah 50 dibagi 2, jadi nilai tengahnya ada 45. Kalau modus, modus itu frekuensi yang paling banyak keluar. Nilai yang paling banyak keluar, frekuensi tertinggi. Jadi kalau ini, misalnya 50, 40, 60, ini tidak ada modusnya karena sama-sama dia satu kali keluar. Kalau yang ini ada yang 2 kali keluar, jadi modusnya 40. Kalau yang ini ada 40, ada 50, yang 2 kali keluar, jadi ada 2 modus atau bimodal. Kalau yang ini juga tidak ada modusnya. Ini ada 42 kali, 52 kali, 62 kali, sama rata. Jadi tidak ada modusnya. Di dalam modus itu ada, tidak ada modus, kemudian satu modus itu namanya unimodal, 2 modus itu bimodal, 3 modus trimodal, 4 modus tetramodal. Jadi 2, 2, 3, 4, 5 ini termasuk multimodal.
Kemudian pola distribusi atau jadi distribusi tadi kita bisa melihat dari modus ya, dari modusnya tadi, modalnya tadi, itu menentukan kemencengan sebuah data. Jadi pola distribusi ada kemencengan, ada juga kurtosis. Kemencengan itu bisa menceng ke kiri, bisa menceng ke kanan, atau bisa juga simetris. Kemudian kalau kurtosis itu ada leptokurtosis, mesokurtosis, dan platikurtosis. Ini eh, ini yang normal ya, modusnya di tengah. Jadi dia kemencengannya di tengah. Kemudian ini menceng kanan, ke kanan dari si penulis ya. Dia menceng ke kanan, kemudian kalau ini yang menceng ke kiri. Skewness ini. Kalau kurtosis ini leptokurtosis, jadi dia memanjang, tinggi gini ya. Kemudian plato, dia cenderung datar. Meso itu di tengah-tengah. Jadi tergantung dari data yang Anda dapatkan nanti. Ini yang menceng ke kanan tadi ya. Modus itu selalu di sini, di puncaknya. Jadi dia nilai yang paling banyak keluar. Kemudian median itu nilai tengahnya. Ini rata-ratanya. Jadi kalau modusnya itu di sebelah kiri, di sebelah kanan, ini menceng ke kanan. Kalau ini modusnya di sebelah kiri, contoh. Jadi ini berat badannya, ini frekuensi. Berapa orang yang berat badannya sekian. 30 kilo itu 5 orang. 40 kilo 15, 50 kilo ini sekian. Dan yang paling banyak 60 kilo itu 30 orang. Kemudian 70 kilo ada 25 dan seterusnya. Kemudian kalau eh, rata-ratanya dia ada di sini. Ini rata-rata dan jadi median, modus itu kumpul jadi satu di nilai ini. Jadi karena dia kumpul jadi satu, median, modusnya jadi satu, jadi dia distribusinya normal. Ini yang menceng ke kanan tadi ya. Jadi ini yang paling banyak berat badannya 30 kilo, ada 23 orang nih ya. Kemudian turun ke sini 120, ini hanya 5 orang. Jadi menceng ke kanan, N-nya 120, modusnya 30 kilo, ini yang paling banyak keluar. Mediannya 60 kilo, nilai tengahnya ini. Kemudian minnya rata-ratanya 63,1 kilo. Jadi ukuran pemusatannya sesuai dengan median. Ini kalau yang menceng ke kiri, jadi yang paling banyak keluar yang ini modusnya. Kalau yang ini yang multi modus. Jadi dia 40, berat badan 40 ini ada 20 orang. Sedangkan berat badan 80 juga ada 20 orang, sama. Jadi dia grafiknya ada dua puncak. Jadi multimodal. Kapan kita menggunakan min? Kita menggunakan min untuk variabel rasio dan interval. Jadi bisa dioperasikan secara sistematis. Kemudian distribusinya juga simetris. Simetris antara min, median, modusnya kumpul jadi satu. Median kapan digunakan? Itu untuk variabel rasio interval dan ordinal yang mempunyai urutan atau array. Distribusinya sangat menceng. Kapan kita menggunakan modus?
Itu untuk variabel rasio, interval, ordinal, dan nominal. Distribusinya multimodal. Untuk menentukan kenormalan sebuah data, kita bisa melakukan uji normalitas. Jadi uji normalitas ini teknik statistik yang digunakan untuk menentukan apakah sampel data atau variabel tertentu dari sebuah populasi tersebut berdistribusi normal atau tidak. Jadi distribusi normal juga dikenal sebagai distribusi Gaussian atau distribusi normal bell shape. Jadi apa? Model lonceng gitu ya. Jadi jenis distribusi yang paling umum ditemui di dalam statistik. Distribusi normal mempunyai kurva lonceng simetris dengan min di tengah dan standar deviasi yang mempengaruhi tinggi dan lebar dari kurva. Untuk menguji normalitas suatu data, itu kita bisa menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ataupun Safirovic dan uji normalitas Anderson-Darling. Dalam uji normalitas hipotesis nolnya itu data berasal dari populasi yang distribusi normal. Sedangkan hipotesis alternatifnya populasinya tidak berdistribusi normal. Nah, jika hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikan atau p-value kurang dari 0,05, maka hipotesis nolnya ditolak dan dianggap datanya tidak berdistribusi normal. Tapi kalau eh, nilainya tidak signifikan, jadi p-value lebih besar dari 0,05, itu hipotesis nolnya diterima dan datanya dianggap berdistribusi normal. Ini nanti menentukan uji statistik yang akan Anda pakai itu yang seperti apa. Data uji apa nantinya. Ada pertanyaan sampai di sini? Dia itu yang Kalau terakhir itu minta tolong diulangi, enggak, masih belum ngerti dia distribusi normal apa terus kayak gitu tuh. nah ini ya. Jadi distribusi itu ada bisa dilihat dari kemencengannya ataupun dari tinggi tinggi sebuah kurva. Nah, ini skewness itu kemencengannya yang bentuk lonceng itu normal. Kemudian yang ada yang miring ke kanan, ada yang miring ke kiri. Kemudian kalau kurtosisnya lepto itu yang tinggi, plato itu lebih cenderung datar, meso itu yang sedang ya. Jadi ini ini nih Anda bisa dapatkan dari Anda menarik. Nah, dari sini nih loh. Ini Anda tarik seperti ini. Jadi misalnya Anda nanti tekanan darah, misalnya tekanan darahnya ini berapa ya yang normal? Misalnya 100. Anda kalau tekanan darah itu kan ada dua, ada gula darah aja dah Sistem yang gampang. biasa. Hmm. Ya, Hmm. gula darah aja yang gampang cuma satu. Jadi misalnya eh, yang ini 150, ini 200, ini eh, berapa lah. Jadi ini jumlah orangnya, kemudian kita buat grafiknya, kita buat diagramnya, kemudian kita tarik. Kalau antara rata-rata, kemudian nilai tengah dan modusnya itu sama, ada di tengah sini, itu berarti data berdistribusi normal. Dia tidak melenceng ke kiri, tidak melenceng ke kanan. Jadi antara min, median, dan modusnya itu jadi satu.
Itu kita pakai yang manual. Tapi kalau kita pakai apa namanya, uji normalitas pakai statistik, itu semua angka itu nanti kita masukkan, kita uji menggunakan Kolmogorov-Smirnov atau Safirovic atau Anderson-Darling. Nah, dari sini nanti kita bisa tahu eh, distribusi data kita itu normal atau tidak. Jadi kalau nanti muncul muncul apa nilainya ya, p-value-nya nanti muncul dari uji tersebut. Jadi kalau nilai P-nya dari uji itu 0,05 berarti distribusinya normal. Kalau manual Anda bisa pakai apa gambar tadi, tapi kalau diuji statistik Anda tinggal memasukkan data Anda, diujikan di Safirovic, Kolmogorov-Smirnov dan seterusnya. Ada pertanyaan? Ya itu kan ada 3 macam uji itu tadi ya Bu Dia ya. Itu apakah ada ketentuannya pakai yang apa tadi itu ya? Harus pakai yang ini atau Kolmogorov atau ya? yang anu Iya. nanti ya. Ada sih, ada ketentuannya. Sebentar nanti aja ya. Ini banyak materinya soalnya. Ya, iya Bu Dia lanjut. Ya, oke. Mana tadi yang kedua? Sebentar. Populasi dan sampel. Populasi dan sampel. Jadi populasi itu sekumpulan orang atau objek yang punya kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu riset khusus. Jadi populasi yang akan diteliti harus didefinisikan dengan jelas sebelum kita melakukan penelitian. Jadi populasinya mana sih yang akan kita teliti? Jadi kalau populasi itu seluruh subjek penelitian. Kemudian jadi kumpulan semua elemen dari individu dari mana data dan informasi yang akan kita kumpulkan. Populasi harus jelas apa atau siapa, kemudian tempatnya itu di mana, kapan atau waktunya itu eh, kapan. Contoh, misalnya pendapatan per bulan akupuntur terapis di Surabaya tahun 2020. Jadi hasil penelitian harus jelas menunjukkan populasi yang mana. Semakin jelas populasi, semakin jelas pula kepada populasi mana hasil itu bisa diberlakukan. Jadi kalau contohnya ini ya, pendapatan per bulan. Yang akan diteliti itu pendapatan per bulan akupuntur terapi, pendapatan per bulan akupuntur terapis. Jadi pendapatan per bulan akupuntur terapis. Di mana waktunya? Di mana waktunya? Di mana tempatnya? Di Surabaya. Tahunnya, kapannya? 2020. Jadi data ini, data yang Anda dapatkan itu valid untuk, jadi kesimpulan data itu valid diberlakukan untuk akupuntur terapis di Surabaya. Tahunnya tahun 2020, sesudah tahun itu data sudah tidak valid lagi. Berdasarkan besarnya ada finite, finite itu punya jumlah pasti, dan infinite atau tidak punya jumlah tetap, atau jumlahnya tidak terhingga. Jadi ada kemungkinan populasi sangat besar atau tidak diketahui secara pasti besarnya, dan biasanya ada keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga. Sehingga penelitian tidak bisa kita terapkan di keseluruhan populasi.
Oleh karena itu, untuk supaya kita bisa meneliti, kita cuplik, kita ambil sebagian dari populasi. Itu yang disebut sebagai sampel. Jadi sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang kita teliti. Contoh, Anda mau meneliti tentang mahasiswa AS. Jadi cukup diambil 10 orang per angkatan. Dan itu bisa mewakili mahasiswa AS. Jadi sampel itu bagian dari populasi, dari mana data atau informasi yang kita dapatkan itu bisa kita peroleh secara langsung. Proses mengambil data ini, mengambil cuplikan ini yang disebut sebagai sampling. Alasan pemilihan sampel itu karena kendala sumber daya, baik waktu, dana maupun sumber daya lain. Kemudian penggunaan sampel menghemat sumber daya untuk menghasilkan penelitian yang bisa dipercaya, lebih bisa dipercaya daripada sebuah sensus. Kemudian ketepatan. Dengan memilih desain sampel yang baik, peneliti akan memperoleh data yang akurat dengan tingkat kesalahan yang relatif rendah. Kemudian pengukuran destruktif biasanya digunakan untuk menguji sesuatu yang bersifat destruktif sehingga sampel tidak digunakan lagi. Manfaat dari sampling, jadi penelitian secara menyeluruh terhadap seluruh populasi tidak mungkin dilakukan. Misalnya, meneliti tentang kebiasaan makan balita di Indonesia. Kemungkinan kecil untuk bisa mengumpulkan data seluruh balita yang ada di Indonesia. Kemudian objek penelitian bersifat homogen. Misalnya jika diduga terjadi pencemaran air laut di Selat Sunda, maka peneliti hanya akan mengambil sampel beberapa tabung air saja dari Selat Sunda. Tidak mungkin kita bisa meneliti keseluruhan air di Selat Sunda. Kemudian dampak destruktif, misalnya menguji berapa kilometer daya mesin merek XYZ sepeda motor bila dihidupkan terus-menerus tanpa henti. Dalam melakukan penelitian ini tidak mungkin menggunakan seluruh sepeda motor merek XYZ karena akan merusaknya. Kemudian menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Tahapan pemilihan sampel, jadi menentukan target populasi. Populasinya Anda tentukan dulu. Kemudian menentukan kerangka pemilihan sampel. Anda petakan, Anda memilih sampel nanti yang seperti apa. Kemudian menentukan metode pemilihan sampel, menentukan prosedur pemilihan jumlah sampel, menentukan jumlah sampel, kemudian memilih unit sampel secara aktual, dan Anda melaksanakan penelitian. Jadi ini populasi kemudian kita ambil sedikit dari populasi untuk kita teliti. Ya, teknik mengambil ini yang disebut sebagai sampling. Kemudian dari ini setelah kita teliti, kemudian kita ambil kesimpulan dari kesimpulan tadi kita terapkan di sini. Jadi generalisasi atau inferensi itu hanya berlaku untuk populasi ini, tidak berlaku untuk populasi yang lain. Kecuali Anda meneliti secara sensus. Sensus berarti populasi yang ini, populasi yang lain-lain itu generalisasinya bisa diterapkan di situ. Generalisasi atau inferensi itu penarikan kesimpulan dari hal yang jumlah elemennya sedikit atau sampel ke hal yang jumlah elemennya lebih besar atau lebih luas atau yang dikenal dengan populasi. Syarat untuk kita bisa melakukan generalisasi itu sampelnya harus mewakili atau representatif dari populasi itu. Jadi ada syarat besaran sampelnya berapa, cara pengambilan sampelnya seperti apa, kemudian kecermatan memasukkan ciri-ciri populasi. Besar sampel itu merupakan syarat penting untuk suatu generalisasi atau inferensi. Prinsipnya semakin besar semakin baik,
Semakin homogen populasi, semakin kecil sampel, semakin heterogen populasi, semakin besar sampelnya. Tujuan menentukan besar sampel yaitu untuk mewakili populasi atau representativeness, kemudian untuk keperluan analisis. Teknik menghitung besar sampel, ini ada seperti ini ya. Jadi proporsi binominal atau proporsi binominal ya. Jadi N, rumus seperti ini apabila populasi N-nya itu diketahui, maka peneliti akan bisa mengambil sampel secara acak. Apabila N-nya tidak diketahui, itu pakai rumus yang seperti ini. Jika ditetapkan eh, 0,05 atau 1,96, Z-nya sekian, atau dibulatkan menjadi 4, maka rumus besar N itu seperti ini. Contohnya, suatu penelitian mencari faktor determinan pemberian ASI secara eksklusif. Untuk mendapatkan nilai P, kita harus melihat penelitian yang telah ada atau literatur. Jadi nilai P ini kita bisa lihat dari literatur. Jadi dari hasil penelitian Suyatno, itu P-nya sekitar 17,2%. Jadi nilai P-nya sekian. Dan dari nilai Q, 1 min P dengan limit error atau standar deviasi 0,05. Nilai alfanya 0,05. Maka jumlah sampel yang dibutuhkan itu sekian. Untuk penelitian eksperimental, itu rumusnya ini ya. Jadi T itu banyaknya kelompok perlakuan, J jumlah replikasi. Jadi T min 1 dikalikan R min 1 lebih besar dari 15. Contohnya, apabila jumlah perlakuannya ada 4. Jumlah perlakuan itu misalnya di akupuntur dan di moksa. Kemudian diberi elektrostimulator. Kemudian di 4 ya, di apa acupressure misalnya. Maka jumlah ulangan untuk tiap perlakuan bisa dihitung 4 min 1 dikalikan R min 1 lebih dari 15. Jadi R min 1 lebih besar dari 15 per 3. Jadi R-nya lebih dari 6. Itu cara menghitung populasi. Sampel, sorry. Kemudian pengumpulan pengolahan penyajian data. Pengumpulan pengolahan dan penyajian data. Pengumpulan data. Jadi sesudah Anda mengambil sampel tadi, kemudian Anda melakukan penelitian, bertingkat. Ini ini datanya ordinal.
Kemudian ini karena ini antara sekian sampai sekian itu nilainya A misalnya, nilainya B dan seterusnya itu interval. Kemudian ini juga bertingkat juara 1, 2, 3, 4, 5. Ini nilainya datanya ordinal dan ini rasio. Contoh lagi, nama A usia 22, kategori usia dewasa. Kemudian ini umur 9, nama B usia 9 tahun, anak. Jadi ini bisa dikategorikan kalau dewasa itu kita beri kode 3, anak kita beri kode 1, remaja kita beri kode 2. Jadi ini usia 12 tahun, usia 12 tahun ini termasuk remaja, 17 tahun termasuk remaja, 30 tahun termasuk dewasa. Jadi kita bisa mengkategorikan apa? Ini nominal ya sebetulnya. Nominal bisa juga berubah menjadi eh, ordinal. Kemudian ini contoh distribusi nilai kemampuan manajerial 100 pegawai PT Tanjung Sari. Interval, nah ini interval antara sekian sampai sekian. Interval nilai kemampuan, ini sekian sampai sekian, ini ada 2 orang, sekian sampai sekian ada 6 orang, dan seterusnya sehingga jumlah keseluruhannya 100. Ini kan 100 pegawai ya. Kemudian ini lagi contoh, ini contoh statistik deskriptif ya. Kemudian ini tingkat pendidikan yang bagian keuangan S1-nya ada 25 orang, kemudian SMA-nya ada sekian orang, SMK sekian, SMP sekian, SD sekian, bagian umum ini. Jadi ini contoh data dari bagian keuangan. Kemudian ini lagi ada contoh data, salah satu dampak dari sebelum membaiknya sektor real adalah tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Agustus ini jumlah penganggurannya sekian. Jadi ini data jumlah pengangguran. 2004 sejumlah sekian ekor, 2005 sekian ekor, 2006 sekian ekor. Contoh data deskriptif. Hanya menggambarkan saja. Ini juga presentase kondisi pasien COVID, positif COVID di Jawa Timur. Ini yang sembuh 1,45%. Sorry, yang dirawat sekian, yang sembuh sekian, yang meninggal sekian. Kemudian ini yang statistik harian. Jadi ini contoh-contoh data ya. Statistik perkembangan data COVID per bulan. Ini sebaran pasien di per kabupaten. Kemudian ini yang data confirm. Jadi bentuk datanya bisa seperti ini. Ini contoh data data tabel data ordinal. Contoh hasil kinerja aparatur pemerintah di Provinsi X dalam bentuk peringkat. Jadi tabel ranking kualitas kinerja aparatur. Aspek kerjanya kondisi kondisi fisiknya kualitas kinerja 61,90%, rankingnya pertama. Jadi yang paling baik ini. Kemudian alat-alat kerja sekian, rankingnya 2 dan seterusnya. Jadi ini kalau yang namanya ranking ya, datanya data ordinal. Tabel data ordinal. Kemudian ini contoh pengaruh penusukan titik akupuntur telinga terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi di puskesmas sehat bahagia. Nama ini nominal, jenis kelamin juga nominal.
Usia bisa nominal, bisa juga interval. Kemudian pekerjaan ini nominal. Konsumsi obat hipertensi ya dan tidak itu nominal. Berat badan, berat badan kalau dikategorikan bisa menjadi interval, bisa juga nominal. Tekanan darah, nah tekanan darah tadi kalau yang saya mencontohkan tadi ada dua ya, ada sistolik dan diastolik. Jadi Anda mengukur sendiri-sendiri. Ini sebelum intervensi. Sekian. Ini contoh data, masih berupa data ya. Kemudian kita akan mengolah data-data tersebut. Pada saat kita mengolah data, itu ada proses yang kita lalui. Jadi ada proses editing, diedit, kemudian dikelompok-kelompokkan, decoding, kemudian setelah itu dimasukkan datanya, entry data, kemudian kita lakukan cleaning. Cleaning kita bersihkan data-data yang tidak dibutuhkan. Jadi editing ini upaya untuk menjaga kualitas data. Meneliti kembali apakah data yang dikumpulkan sudah cukup baik atau benar dan bisa diproses lebih lanjut lagi. Editing ini bisa dimulai sejak mengumpulkan data. Jadi di lokasi pengumpulan data atau pada saat kunjungan ulang. Dilakukan oleh pewawancara atau pengawas. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat editing yaitu kelengkapan jawaban. Kemudian keterbacaan tulisan, kesesuaian jawaban satu dengan yang lainnya, serta keseragaman satuan ukuran. Jadi misalnya eh, jawabannya kurang lengkap, itu bisa kita lengkapi lagi. Keterbacaan tulisan, jangan sampai tulisannya kayak sandi rumput gitu ya, nggak bisa dibaca. Kesesuaian jawaban satu dengan yang lainnya. Misalnya kita buat kuesioner. Kuesioner itu yang di atas itu misalnya jawabannya tidak pernah eh, tidak pernah olahraga misalnya. Kemudian ada pertanyaan lagi, kemudian yang di bawah itu pertanyaannya hampir sama dengan yang di atas, tapi jawabannya beda. Jadi harus sesuai jawaban yang satu dengan yang lainnya. Kemudian keseragaman satuan ukuran. Misalnya, eh, jadi kalau pakai miligram, miligram semua, dan seterusnya. Kemudian coding. Jadi setelah kita edit tadi, kita coding. Coding itu usaha mengklasifikasikan jawaban atau hasil itu menurut macamnya. Jadi dikelompok-kelompokkan. Kemudian menandai masing-masing jawaban dengan kode atau angka tertentu. Setiap jawaban atau kategori itu punya angka kode sendiri-sendiri. Bisa dilakukan pada jawaban pertanyaan tertutup, terbuka, ataupun semi terbuka. Jadi apabila perlu kita punya buku kode atau coding book. Jadi dikelompok-kelompokkan, kelompok usia sendiri, kelompok eh, pekerjaan sendiri, dan seterusnya. Kemudian coding jawaban untuk pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup itu pilihan jawabannya sudah ditentukan dan disusun pada saat kuesioner disusun. Jadi kita tidak me, jadi tidak memungkinkan untuk si responden itu memilih jawaban yang lain selain jawaban yang sudah kita siapkan. Jadi variasi jawabannya dianggap sudah memuat semua kemungkinan yang diperkirakan muncul. Responden tidak memiliki kebebasan memilih jawaban selain yang sudah tersedia. Contoh coding dari jenis kelamin, misalnya laki-laki itu kodenya 1, perempuan kodenya 2. Jadi ini coding ya, dijadikan angka. Kalau coding jawaban terbuka, itu variasi jawabannya cukup banyak. Pengelompokan jawaban ke dalam beberapa kategori itu berdasarkan variasi yang ada, melihat jawaban dalam sampel kuesioner. Jadi apabila kita membuat pertanyaan terbuka, misalnya eh,
makanan apa saja yang Anda makan sesudah makan besar misalnya. Kemudian ada yang ngemil gorengan, ada yang makan buah, ada yang hanya minum air putih. Jadi eh, kita baru mengelompokkan itu setelah kita melihat jawaban dari si responden tadi. Jadi pengelompokan jawaban berdasarkan beberapa kategori, berdasarkan variasi yang ada melihat jawaban dari sampel kuesioner. Kemudian perbedaan kategori jawaban harus tegas. Tidak boleh tumpang tindih, ragu-ragu ini nanti masuk yang mana ya. Kemudian persentase jawaban lain-lain tidak boleh terlalu besar. Kategori lain-lain harus dicatat jawabannya untuk penelusuran lebih lanjut dan pembuatan kategori baru apabila jumlahnya cukup banyak. Kemudian pada data entry komputer bisa ditambahkan variabel atau field khusus jenis teks untuk menampung jawaban lain-lain. Kemudian kalau coding jawaban semi terbuka, jadi di dalam kuesioner sudah ada klasifikasi jawaban, tapi masih ada kemungkinan jawaban lain. Nah, klasifikasi jawaban bisa bertambah. Contoh codingnya, jadi ini, wira swasta itu 3, ibu rumah tangga 5, karyawan swasta 2, dosen 4, dokter 4, ibu rumah tangga 5, wira swasta 3, dan seterusnya. Jadi ini contoh kode. Kemudian setelah kita lakukan cleaning, kemudian coding, kita lakukan data entry. Data yang sudah kita coding tadi, itu kita masukkan ke dalam tabel atau master tabel, atau kita masukkan di komputer. Cleaning. Cleaning ini tujuannya menyiapkan data agar pada saat analisis itu bebas dari kesalahan. Jadi sesudah semua dilakukan itu di cleaning lagi, atau bisa kita lakukan cleaning pada saat pengumpulan data. Jadi metodenya saat pengumpulan data, segera setelah data dikumpulkan, itu dilakukan cleaning, diperiksa kebenarannya, kelengkapan pengisian data, atau bisa juga pada saat coding. Jadi memeriksa ulang isian sambil melakukan coding. Kemudian pada saat data entry, jadi pada saat data entry, beberapa program komputer itu dilengkapi fasilitas untuk melakukan loncatan, menentukan range jawaban, hubungan antar variabel atau cek Legregia, dan seterusnya. Itu bisa dilakukan oleh komputer atau kita lakukan manual. Kemudian sebelum dianalisis, validasi data. Perlu 2 orang untuk memasukkan data yang sama, kemudian dibandingkan hasilnya. Jadi ada 2 orang yang memasukkan, sama enggak hasilnya. Kalau sama ya sudah. Kemudian distribusi frekuensinya dilihat, tabulasi silangnya atau tabel kontingensinya juga dilihat. Setelah itu baru kita masukkan di komputer, di master data tadi ya. Selanjutnya penyajian data. Langkah-langkah dalam statistik deskriptif, kalau yang deskriptif itu hanya menggambarkan ya. Jadi memahami masalah dan jawaban yang diperlukan, kemudian mengumpulkan data yang sesuai dengan masalah dan tujuan, menata data mentah ke dalam distribusi frekuensi, menyajikan data distribusi secara grafis, menarik kesimpulan mengenai permasalahan. Itu untuk yang deskriptif. Deskriptif hanya menggambarkan aja ya. Tujuan dari penyajian data untuk menyajikan data mentah yang diperoleh dari populasi atau sampel menjadi data yang tertata dengan baik, sehingga itu data itu ada artinya. Jadi bermakna sebagai informasi bagi eh, pengambil keputusan, misalnya pemerintah atau pimpinan dan seterusnya. Jadi data kalau data mentah aja kita nggak tahu ya, itu tidak ada gunanya. Tapi kalau data sudah diolah, disajikan tertata dengan baik, itu menjadi sebuah informasi. Distribusi frekuensi. Jadi pengumpulan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam 2 atau lebih kategori.
Jadi satu data hanya bisa dimasukkan ke dalam satu kategori. Agar data menjadi informatif dan mudah dipahami. Langkah-langkah dari distribusi frekuensi yaitu pertama mengurutkan, datanya diurutkan. Dari yang kecil ke yang besar. Kemudian membuat kategori atau kelas data, melakukan penturusan atau tabulasi, diturus satu-satu gitu ya. Kemudian memasukkan nilai ke dalam interval kelas. Contoh tabel distribusi frekuensi. Jadi eh, ini contoh data hasil nilai pengerjaan tugas matematika dari 40 siswa. Ini datanya masih acak ya. Kemudian kita array, kita apa? Kita urutkan, kita urutkan. Jadi dari data di atas dapat dibuat tabel distribusi frekuensi. Hasil tugas yang ini interval namanya ya. Jadi 65 sampai 67, nilai tengahnya 66. Turusnya 2 orang, frekuensinya 2. Kemudian antara 68 sampai 70, nilai tengahnya 69. Jumlah nilai keluarnya 5. Kemudian ini 71 sampai 73, nilai tengahnya 72. Ini eh, jumlah yang keluar sebanyak 13. Kemudian ini nilai tengahnya 75, ini 14. Kemudian ini nilai tengahnya, titik tengahnya 78, frekuensinya 4, 81, frekuensi 2. Jadi ini yang paling banyak ini. 14 nilainya 75. Distribusi frekuensi tadi ada min, median, modus. Jadi eh, ada batas atas kelas dan batas nilai tengahnya, batas bawah kelas dan batas atas kelas dibagi 2. Dan kalau modus itu nilai yang paling banyak yang muncul. Kemudian ukuran penyebaran data. Ada nilai varians, nilai standar, penyimpangan data atau nilai penyimpangan, range, nilai minimum dan atau nilai maksimum. Contoh distribusi frekuensi tadi ya. Kategorinya sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Kalau yang sangat tinggi, intervalnya itu antara 160 sampai 303, frekuensinya 2. Tinggi, antara sekian sampai sekian, frekuensinya 5, dan seterusnya. Nah ini batas kelas bawah, ini batas kelas atas. Contoh ini cari min, median, modus dari data di bawah ini. Nanti Anda coba lihat ya. Kalau dimasukkan SPSS sih gampang sih, tinggal masukkan nanti kita klik sudah muncul ya. Ini kalau Anda sudah punya program SPSS, ini cara menghitung min-nya. Kita klik analyze, kemudian kita pilih yang statistik deskriptif. Kemudian ini kita klik deskriptif. Kita pilih ini image brand frekuensi. Pilih opsi standar deviasi, minimum, maksimum. Klik OK. Klik continue lalu OK. Ya, sudah nanti muncul min-nya. Kemudian untuk penyajian data. Penyajian data, tabel. Ada tabel satu arah atau one way table. Tabulasi silang, lebih dari satu arah, ada two way table, three way table, dan seterusnya. Kemudian ada tabel distribusi frekuensi. Jadi penyajian data ada yang berupa tabel. Tabel ada yang tabel satu arah, tabel dua arah, dan seterusnya. Ada tabel distribusi frekuensi juga. Kemudian untuk penyajian data berupa grafik, itu ada grafik batang, tadi yang kotak-kotak tadi ya. Itu untuk perbandingan atau pertumbuhan. Kemudian
grafik lingkaran, kita pernah lihat juga ya yang grafik lingkaran atau pie chart, itu untuk melihat perbandingan dalam prosentase atau proporsi. Kemudian grafik garis, garis itu yang tadi kita lihat ya, yang akhirnya membentuk kurva tadi, itu untuk melihat pertumbuhan juga. Kemudian grafik peta itu untuk melihat atau menunjukkan lokasi. Contoh tabel kendaraan, ini jumlahnya. Ini yang grafik batang tadi. Jadi ini Honda sekian, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Mochin, motor Cina sekian. Ini jadi contoh yang bentuk batang. Kemudian diagram pie, ini kepuasan IGD ya. Pasien IGD ini sangat puas. Jadi ini ada prosentasenya juga di dalam. Dan ini OGIF atau yang grafik tadi ya. Ini grafik. Kemudian diagram scatter. Scatter ini, jadi ini titik berupa titik-titik ya. Hubungan positif, jika X naik, maka Y juga naik. Jika X turun, maka X juga turun. Jika Y-nya naik, X-nya juga naik. Kalau turun, dia juga turun. Ini kalau yang hubungan negatif, jika X naik, maka Y turun. Jika X turun, maka Y akan naik. Kebalikannya. Kalau ini nyebar seperti ini tidak ada hubungan. Contohnya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Mana tadi? Bentar, sebentar. Saya lanjut lagi. Hipotesis penelitian. Jadi eh, kita menentukan variabel. Jadi balik lagi tadi ya, kita ulang yang tadi. Variabel itu suatu ciri, sifat, karakteristik, atau keadaan yang melekat pada beberapa subjek, orang atau barang yang bisa berbeda-beda intensitasnya, banyaknya atau kategorinya. Contohnya ada 10 orang, terus mereka ditanya usianya saat ini berapa. Apabila masing-masing orang ternyata jawabannya berbeda, itu yang disebut sebagai variabel. Jadi variabel itu sesuatu yang bervariasi dari beberapa subjek, baik barang, orang, ataupun kasus. Dan sebuah variabel itu harus measurable atau bisa diukur. Macam-macam variabel itu ada variabel independen. Independen itu variabel yang mempengaruhi. Kemudian variabel dependent, depend atau
dipengaruhi atau terikat. Jadi variabel dependent itu variabel yang dalam penelitian dipengaruhi oleh variabel independen. Kemudian variabel luar atau confounding, itu variabel luar merupakan variabel yang bisa mempengaruhi baik variabel independen ataupun variabel dependen. Jadi variabel pengganggu. Ini yang mempengaruhi atau variabel bebas. Dependen ini variabel yang dipengaruhi atau variabel terikat. Kalau confounding itu variabel pengganggu. Hipotesis penelitian. Jadi hipotesis itu pernyataan mengenai hubungan proposisi tentatif mengenai hubungan antara dua atau lebih variabel. Jadi hipotesis itu tesis itu dugaan. Jadi hipotesis itu eh, lebih ke dugaan sementara ya. Pilihan pilihan dari hubungan antara dua atau lebih variabel. Fungsi dari hipotesis yaitu sebagai pedoman dari sebuah penelitian. Jadi dengan adanya hipotesis kita bisa menyusun desain penelitian itu seperti apa, kemudian menentukan kriteria dalam menyusun instrumennya, menetapkan indikator dari variabel-variabel yang diukur, dan menentukan teknik analisis dari data penelitian tersebut. Adapun kriteria dari hipotesis, yaitu disusun dalam kalimat yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih, dilandasi teori atau pengalaman lapangan yang kuat, kemudian bisa diuji dan diukur. Jadi bisa diuji atau testable dan measurable melalui sebuah penelitian lapangan. Jadi bisa diuji dan bisa diukur. Disusun dalam kalimat yang singkat dan jelas. Kemudian konsisten dengan teori-teori yang ada. Eksplanasi, explain. Jadi alasan yang dikemukakan itu memiliki argumentasi yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan secara nalar ataupun secara rasional. Tipe-tipe hipotesis itu ada hipotesis substansif atau hipotesis penelitian. Itu berupa pernyataan yang memberikan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang diajukan oleh peneliti. Contoh, ada hubungan antara aktivitas fisik harian dengan tingkat kebugaran jasmani. Jadi ada hubungan antara aktivitas fisik harian dengan kebugaran jasmani seseorang. Itu contoh hipotesis. Ada korelasi antara berat badan dan kekuatan otot punggung. Kemudian ada pengaruh antara elektroakupuntur dengan tingkat nyeri osteoartritis lutut. Kemudian ada pengaruh diet keto terhadap titik. Ini hipotesis substansif atau hipotesis penelitian. Kalau hipotesis statistik, itu hipotesis yang digunakan dalam konteks statistik parametrik yang bersifat kuantitatif. Jadi bisa dihitung. Contoh hipotesis statistik, ada perbedaan tingkat kebugaran jasmani antara yang beraktivitas fisik tinggi dan yang beraktivitas fisik rendah misalnya. Ada perbedaan kekuatan otot punggung antara penderita obesitas dan bukan penderita obesitas. Ada perbedaan efek rangsang elektroakupuntur antara frekuensi 4 Hz dan 100 Hz untuk terapi nyeri OA. Ada perbedaan tingkat nyeri antara pasien yang mendapatkan terapi akupuntur dan tidak mendapatkan terapi akupuntur. Ada perbedaan tingkat kebugaran antara mahasiswa yang menjalani diet keto dan mahasiswa yang tidak menjalani diet keto. Jadi beda antara hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Hipotesis statistik itu ada hipotesis nol atau H0, dinyatakan dalam bentuk tidak ada perbedaan atau tidak ada korelasi. Jadi misalnya tidak ada perbedaan berat badan antara siswa yang berasal dari daerah pedesaan dengan siswa yang berasal dari daerah perkotaan. Kalau hipotesis alternatif atau HA, itu hipotesis yang mengambilkan hasil akhir dari kesimpulan penelitian yang diharapkan. Ini sesuai dengan teori atau rancangan penelitian. Misalnya,
Ada perbedaan berat badan antara siswa yang berasal dari daerah pedesaan dan siswa yang berasal dari daerah perkotaan. Ini ya, jadi hipotesis nol tidak ada perbedaan, kalau hipotesis alternatifnya ada perbedaan. Macam-macam hipotesis, ada hipotesis deskriptif, contohnya semua mahasiswa AS cantik, kecuali yang cowok ya. Kemudian hipotesis komparatif, komparasi, ada perbedaan tingkat stres antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan di AS. Hipotesis asosiatif, asosiatif ini asosiasi ada hubungan. Jadi ada hubungan antara kecemasan dengan prestasi akademik mahasiswa AS. Hipotesis kausal ada pengaruh jumlah jam praktek kerja lapangan terhadap penguasaan materi mahasiswa AS. Cara menguji hipotesis. Langkah-langkah dalam menguji hipotesis, kita harus menentukan dulu hipotesis nolnya dan hipotesis alternatifnya itu apa. Kemudian menentukan tingkat signifikansi atau alfa yang digunakan itu biasanya signifikansi 10%, 5%, dan 1%. Jadi 0,1, 0,05, 0,01. Kemudian menentukan uji statistik yang tepat dan menghitung nilai statistik hitung. Kemudian membuat keputusan hipotesis dan terakhir mengambil kesimpulan. Contohnya, pertanyaannya apakah obat baru lebih efektif untuk menurunkan berat badan? Hipotesanya, suatu obat baru lebih efektif untuk menurunkan berat badan. H0-nya, efektivitas obat baru sama dengan efektivitas obat lama. Jadi tidak ada perbedaan efektivitas obat baru dan obat lama dalam menurunkan berat badan. Kalau HA-nya, hipotesis alternatifnya, obat baru lebih efektif dari obat lama. Jadi ada perbedaan efektivitas obat baru dan obat lama dalam menurunkan berat badan. H0 ditolak, berarti H alternatifnya diterima. Kalau H alternatifnya diterima, berarti ada perbedaan. Kalau H0-nya yang diterima, HA-nya ditolak, berarti tidak ada perbedaan. Paham ya di sini? Jadi kalau H0 ditolak, berarti ini ditolak, berarti yang diterima ini. Kalau yang diterima ini, berarti ada perbedaan. Tapi kalau yang ini yang diterima, berarti ini ditolak, berarti tidak ada perbedaan. Kemudian tingkat signifikansi. Tidak ada standar khusus dalam pemilihan tingkat signifikansi. Pada prinsipnya, semakin besar tingkat signifikansi digunakan, maka semakin besar pula peluang untuk melakukan kesalahan jenis 1 atau alfa. Jenis kesalahan 1, menolak HO dan menerima HA, padahal sesungguhnya H0 itu benar. Misalnya, dalam pengujian efektivitas vaksin, itu diperoleh kesimpulan H0 ditolak dan HA diterima. Sehingga disimpulkan bahwa vaksin baru lebih efektif. Namun, vaksin baru tersebut sesungguhnya tidak lebih baik. Ini yang kesalahan jenis 1 atau alfa. Kemudian kesalahan jenis 2 atau beta, menerima H0 dan menolak HA padahal H0 salah. Misalnya, dalam pengujian efektivitas vaksin disimpulkan H0 diterima, HA ditolak, sehingga vaksin baru tidak lebih efektif. Namun, vaksin baru tersebut sesungguhnya tidak lebih baik. Uji hipotesis ini sangat berhubungan dengan distribusi data populasi yang akan diuji. Apabila distribusi datanya normal, simetris atau Gauss, maka proses penggunaannya digunakan dengan pendekatan uji parametrik
uji statistik parametrik. Apabila populasinya, distribusi datanya tidak normal atau tidak diketahui distribusinya, kita pakai uji statistik non-parametrik. Kenormalan distribusi bisa juga dilihat dari jenis variabelnya. Apabila variabelnya numerik atau kuantitatif, biasanya distribusi datanya mendekati normal atau simetris. Jadi kita gunakan uji statistik parametrik. Tapi kalau jenis variabelnya kategorik, maka distribusinya cenderung tidak normal atau asimetris. Kita bisa menggunakan uji statistik non-parametrik. Penentuan uji statistik juga ditentukan oleh jumlah data yang dianalisis. Apabila jumlah datanya kecil, itu cenderung menggunakan uji non-parametrik, kecuali apabila diketahui distribusi datanya normal. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi itu yang terakhir tadi yang diberi tangan. Suaranya putus-putus, Bu. Halo? Yang lembar terakhir itu tadi loh, Bunda, yang parametrik dan non parametrik itu tadi. Iya, bentar. Bila kuantitatif tapi jumlah datanya kecil, maka menggunakan apa? Yang ini ya. Datanya kecil pakai uji non-parametrik. Jadi sama dengan yang ini. Kalau yang numerik atau kuantitatif, itu pakai uji statistik parametrik. Ya, kalau datanya numerik atau kuantitatif tapi jumlah datanya kecil, maka pakai uji yang mana? Gimana numerik tapi jumlah datanya kecil? Kita pakai yang ini, non-parametrik. Oh, pakai yang non ya. Mm-mm. Ada lagi? Ini kita sampai di sini, uji statistik parametrik dan non-parametrik. Ini tadi yang jadi uji hipotesis. Bentar. Ya, statistik parametrik. Untuk statistik parametrik itu apabila distribusinya normal. Kemudian, jadi butuh normalitas distribusi dari populasi, independensi pemilihan unit sampel dari populasi, independensi pengamatan unit observasi, kemudian kesamaan varians jika membandingkan dua atau sejumlah sampel. Kemudian variabel diukur minimal dalam skala interval. Jadi skala data Anda minimal itu interval. Kalau yang non parametrik, analisis untuk deskriptif atau eksploratif bisa digunakan hanya untuk sampel, jadi tidak bisa digeneralisasikan ke populasi, bisa digeneralisasi dengan menggunakan estimasi. Jadi tujuannya mengetahui besaran dan pola masalah
hanya menjawab pertanyaan what, who, where, when, how much, how many. Ini untuk kita menentukan kita pakai parametrik atau non parametrik. Yang parametrik itu distribusi datanya normal, yang non parametrik distribusi datanya tidak normal atau tidak diketahui atau bisa juga normal. Jenis variabelnya itu untuk parametrik itu rasio atau interval, kemudian kalau non parametrik nominal ataupun ordinal. Jadi kalau data Anda nanti misalnya berat, sedang, ringan, atau ringan, sedang, berat, itu ordinal. Ordinal nanti Anda pakai statistik non-parametrik. Kemudian kalau yang jenis variabelnya rasio ataupun interval, misalnya eh, untuk usia ataupun untuk berat badan, nah itu nanti Anda pakai statistik parametrik. Ini pemilihan uji statistik univariat atau bivariat. Univariat itu satu variabel, bivariat dua variabel. Apabila tujuan ujinya untuk komparasi atau perbedaan, jadi membandingkan antara misalnya terapi A dengan terapi B. Apabila jumlah sampel atau pasangannya itu 2, kemudian macam sampelnya itu bebas, jenis variabelnya rasio interval, populasi berdistribusi normal, kita pakai uji T2 sampel bebas. Apabila variabelnya ordinal atau rasio interval dengan distribusi yang tidak normal, kita gunakan uji Mann-Whitney ataupun uji uh, Wilcoxon sign rank test atau uji peringkat dari Wilcoxon sign rank test. Kemudian apabila jenis variabelnya itu nominal atau kategorikal, kita bisa pakai chi-square atau chi kuadrat dan uji eksak dari Fisher atau Fisher exact test. Apabila sampelnya itu berpasangan dan jenis variabelnya itu rasio atau interval, pola distribusi normal, kita pakai uji T sampel berpasangan. Apabila skalanya ordinal, rasio interval, distribusi tidak normal, kita pakai uji peringkat bertanda dari Wilcoxon atau Wilcoxon sign rank test. Kemudian kalau variabelnya numerik atau kategori, kita bisa pakai McNemar. Apabila sampel berpasangannya lebih dari 2, sampel bebas, itu untuk rasio interval, kita bisa pakai ANOVA one way. Untuk ordinal atau rasio interval, kita bisa pakai uji Kruskal-Wallis. Kalau yang nominal atau kategorikal, bisa pakai chi kuadrat atau chi-square. Untuk yang berpasangan, lebih dari 2 berpasangan. Untuk rasio interval, bisa pakai ANOVA same subject. Kemudian kalau yang ordinal interval, pakai uji Friedman. Nominal kategori, bisa pakai Cochrane. Untuk korelasi itu apakah ada hubungan? Kalau ada hubungan, eh, apabila variabelnya itu skala datanya rasio interval, bisa pakai korelasi dari Pearson atau regresi. Untuk yang jenis data ordinal rasio interval, itu bisa pakai korelasi Spearman ataupun asosiasi kappa. Untuk nominal atau kategorikal, bisa pakai koefisien kontingensi atau koefisien pi. Ini kalau multivariat, apabila variabel tergantungnya 0 variabel, ini variabel bebasnya. Untuk rasio interval, ini apabila satu variabel bisa pakai uji T,
Kemudian uji normalitas G, uji T sampel berpasangan. Kemudian kalau lebih dari satu variabel bisa menggunakan analisis faktor, analisis cluster, komponen, prinsipal matriks korelasi. Untuk yang ordinal bisa pakai uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel, kemudian bisa menggunakan uji peringkat pertanda dari Wilcoxon atau Wilcoxon sign rank test. Untuk lebih dari satu variabel, ini yang skala ordinal, model log linear. Untuk yang kategorikal, satu variabel uji chi-square sampai uji binomial atau Mach-Nehmer. Lebih dari satu variabel, model log linear. Ini dan seterusnya. Bila variabel tergantungnya nominal atau kategorikal, satu variabel, variabel bebasnya ini, dan seterusnya. Contoh, apakah ada perbedaan antara kadar hemoglobin dalam miligram persen bumil trimester 3 antara yang tidak mengkonsumsi dan yang tidak mengkonsumsi tablet tambah darah? Tujuannya komparasi. Jadi ada beda kan antara yang mengkonsumsi dan yang tidak mengkonsumsi. Jumlah sampelnya 2. Jadi yang mengkonsumsi dan yang tidak mengkonsumsi. Macam variabel, variabel bebas. Jenis variabelnya rasio interval. Uji statistik yang dipakai, maka kita akan menggunakan uji T sampel bebas atau independent t-test. Contoh kasus 2. Apakah ada beda status gizi balita? Jadi gizi lebih, normal, dan kurang, ini ordinal ya. Antara sebelum diberikan PMT, pemberian makanan tambahan, kemudian 1 bulan setelah diberikan PMT, dan 3 bulan setelah diberikan PMT. Jadi 1 bulan setelah, 3 bulan sebelum, 1 bulan setelah, dan 3 bulan setelah. Jadi tujuannya komparasi, membedakan. Kemudian jumlah pasangan sampel lebih dari 2. Jadi ada sebelum, setelah 1 bulan, dan setelah 3 bulan. Jumlah sampel, pasangan sampelnya lebih dari 2. Macam sampel berpasangan, jenis variabel ordinal. Maka uji statistik yang dipilih itu uji Fredman. Contoh kasus 3. Apakah ada korelasi antara umur dalam tahun dan berat badan dalam kilogram balita? Korelasi ya ini ya. Dengan asumsi jumlah data memenuhi distribusi normal. Tujuannya uji korelasi. Jenis variabel rasio interval. Jadi tahun ini dan kilogram berat badan ini. Jadi tahun ini bisa interval. Jadi misalnya usia antara 10 sampai 20, kemudian 21 sampai 30, 31 sampai 40 dan seterusnya. Kalau berat badan kan bisa ada nilai nolnya, jadi rasio. Maka uji statistik yang dipilih itu uji korelasi dari Pearson. Sampai di sini ada pertanyaan. Jelas semua ya. Bisa membayangkan. Pertama, Anda perlu tahu data Anda, kemudian sampelnya dan seterusnya. Itu masuk skala data yang mana. Nanti Anda bisa menentukan uji statistik apa yang akan Anda pakai.
Ada pertanyaan? Tadi ada pertanyaan, kapan kita pakai Safirovic, kapan pakai Kolmogorov Smirnov. Kalau Safirovic itu sampelnya lebih kecil, jumlah data kurang dari 50. Kemudian kalau Kolmogorov Smirnov itu lebih lebih besar ya jumlah sampelnya. Ada pertanyaan? Jelas atau plus? Ini Anda kurang satu kali pertemuan lagi ya? Iya, Bu. Iya, Bu Dia. Ya. Nanti untuk pertemuan yang selanjutnya Anda bawa pakai laptop ya. Ini ada yang sudah punya SPSS. Nanti kita akan praktek SPSS. Apa itu, Bu? Ya, nanti dengan Pak Capri ya. Ada pertanyaan? SPSS. Anda kalau menggunakan SPSS jauh lebih gampang ya, tidak perlu ngitung manual seperti tadi. Jadi eh, untuk menentukan normalitas sebuah data kita bisa pakai uji statistik. Kemudian dari normalitas itu nanti kita bisa menentukan kita pakai uji statistik yang mana. Sesudah kita dapat uji statistiknya, kita tinggal memasukkan aja, kemudian kita lihat hasilnya, H0 diterima atau ditolak. Yang diterima H0 atau HA, dan seterusnya. Jadi kalau sampel Anda kurang dari 50 atau sedikit aja, jadi kita pakai Safirovic. Kecuali kalau memang sampel Anda lebih dari 50 ya, monggo pakai Kolmogorov Smirnov. Ini tadi materinya banyak ya. Berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 materi. Ini materinya saya share ke Bu Sunti atau salah satu dari Anda.
Bu Sunti aja, Bu. Ke Bu Sunti aja. Oke. Bentar. Ada Tapi Rowi. Google Drive-nya enggak ya? Kalau ada Google Drive, Nggak saya ada Bu ke Dia. Google Drive-nya. Enggak ada. Ada. Ada Ada Bu yang Dia. Ada. Di semester 5 Bu Dia. Sebentar. Ini nih udah ketumpuk. Saya nyarinya sebentar. Yang ada link Zoom-nya. Set. Antara yang kelas khusus sama kelas reguler sama ya? Oke, ini keliru. Metodologi penelitian. Eh, Tapi Rowi. Sudah ketemu kah Bu Dia drive-nya? Kalau belum saya kirim ke WA-nya Bu Dia. udah. Sudah ada. Ya. Sudah ada. Ini saya masukkan. Ya, sudah masuk ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Kalau tidak ada, Anda masih ada kuliah lagi ya nanti ya? Masih ada Bu Dia. Bu, ini saya belum dikonfirmasi ya, Bu. Hah? Bentar. Yang mana? Bentar ya. Saya buka email saya dulu. Saya kemarin lagi dipusingin sama ada adik kelas Anda yang aneh itu. Pak Eko. Saya juga sudah ngirim email, Bu. Ya. Iya. Ada semua kok. Punya saya itu sudah Oke, iya. dikoreksi Dokter Lisa. Iya. Iya. Oke. Oke, nanti insya Allah nanti saya balas ya. Baik, Bu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi. Ini ada Pak Eko, Bu Wardah, Bu Indri, Bu Setio Mastuti. Oke, Bu, boleh oke tidak nanya. ada pertanyaan. Iya, monggo. Itu yang medpen kelompok itu, Bu, 1 sampai Nah, bab 3 itu konsultasi ke Ibu dulu atau bagaimana ya? Yang kelompok. Yang kelompok oh, Bu. yang kelompok. Yang kelompok konsultasi, monggo. 1 sampai Iya, anu loh ya. maksudnya kan Nanti satu artinya sampai saya 8. nih kelompok saya Heeh. 1 sampai bab 3 atau 1 sampai bab 5 sudah selesai. Nah, konsultasi Mm-mm. ke Ibu ngirim. Apa diri Sebentar di mana di WA ya? Apa yang sampai 8 kan, Bu? Bu Elpiana ini ya, bukan? Iya, saya kelompoknya Bu Elviana Oh sama iya Bu ada. Kobi. Ah. Ya nanti saya lihat lagi ya. Jadi
Maksud saya, Kenapa? bisa Bu. Maksudnya konsultasinya Sebentar, sampai sebentar, bab sebentar. 1 sampai 5 apa bagaimana ya? Langsung aja 1 sampai 5 enggak Maaf, apa-apa. maaf, maaf. Oh, bukan ini Bu Oh Elpiana ini gitu. punya Bu Elpiana sendiri nih. Itu yang dikumpulin 1 sampai 8 kan ya Bu ya? Yang Metcopro. Iya, Oh betul. iya, iya, iya. Coba Bu Piana. Saya kan buat kelompok sama Bu Piana soalnya. Iya, iya. Enggak, ini yang masuk ke email saya itu Terima kasih ya punyanya Bu. Bu Elpiana pribadi, iya. Jadi yang kelompok belum masuk itu, Bu? Kelompok Satu apa sudah di ini ada masukan apa enggak kok kayak belum ada balasan. belum ada. Bentar, saya ini Kayaknya posting kalau ke emailnya mungkin Bu Piana yang itu kali yang pribadi, pribadi. yang tugas Iya, pribadi kali. Bu Elpiana yang pribadi. Bu TA dia Berarti tergerak di anu ya, Nah, di yang kelompok WA ini ya. gimana, Popi? Ya nantilah kita kirimkan aja langsung. Ya Bu, kalau memang harus bisa dikonsultasikan ya Bu. Iya. Kirim aja. Ya yang 5 dulu ya Bu dari kelompok kami. Sampai Iya. 5 masuk. Mm-mm. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau kelompok yang apa? Kalau tugas yang sebelum UAS kan dulu UTS bab 1 sampai 3 dikumpulkan. Terus UASnya bab 1 sampai 5 ya Bu ya. Itu sebelum Iya. UAS apa sesudah UAS ya Bu? Ngumpulkannya. Ah, Ngumpulkannya sebelum UAS. Jadi sebelum UAS nanti ya. kita lihat, kita baca dulu, baru nanti pada saat UAS Anda presentasi. Oh iya, iya. Berarti yang tugas sendiri kan Bu ya, yang itu ya. Yang ada Iya, pembimbing, betul. dosen pembimbing ya. Mm-mm. Langsung. Oh iya, iya, siap Bu. Oh, jadi yang ada yang TA terakhir itu sampai 5 Bu. Untuk Iya, yang di kalau UAS. untuk yang TA mandiri ya, pribadi itu 1 sampai 5. Iya. Yang mandiri 1 sampai 5. Oh. Yang kelompok juga 1 sampai 5 dikonsultasiin. Tapi nanti 1 sampai 8 ya Bu ya. Kelompok mandiri kelompok ya. Ya, yang Bu kelompok Dia, 1 sampai 8. berarti yang Ya, medpen itu UASnya itu sudah tugas itu ya Bu Dia ya. iya. Enggak ada Ah, soal-soal lagi ya. Nggak ada. Apa Anda mau soal? Jangan. Loh, Iya, alhamdulillah enggak kalau lah Bu. sudah enggak ada gitu loh maksudnya Bu Dia. Alhamdulillah ini untuk memastikan aja. Aduh, Jadi mengurangi berkurang stres Bu. Itu aja berkurang belum bebannya. beres. Itu aja udah pusing. Pusing. Tadi Aduh, mau Ya, saya jadi nambah uban banyak lagi. ya Uban jadi saya nambah banyak untuk nanti. Medpen statistik itu nanti UASnya Anda hanya mengumpulkan tugas itu. Tapi kalau untuk yang proposal, Anda mengumpulkan bab 1 sampai bab 5, kemudian setelah itu ujiannya ujian proposal. Jadi nanti kita tanya jawab. Biasanya yang uji 3 orang sih, saya, Bu Ivon sama Bu Farija. Ya, Tapi semoga beliaunya bisa ya, karena sekarang lagi hamil. amin. Dua-duanya Mudah-mudahan lagi nggak hamil pas Bu. waktunya. Iya, Dua-duanya lagi dua-duanya hamil. hamil. Masya Iya. Allah. Hmm. Kompak ya Bu. Saya tok Semangat. yang nggak hamil. Saya tok yang nggak hamil. Gak apa-apa kalau dikasih hamil lagi mau. Waduh, kayaknya tidak diamin. Oke, ada Ya, Bu. pertanyaan? Bu, maaf Bu, yang itu Iya. buat 1 sampai 5 nanti yang masuk dikumpulkan. Kalau seandainya belum direvisi Bu, atau belum di itu, soalnya belum selesai gimana Bu? Ya, selesai nggak selesai dikumpulkan toh. Oh gitu aja Bu, maksudnya biarpun belum direvisi oleh dosen pembimbing gitu. Ya, harusnya sudah direvisi lah. Waktunya kan masih ada toh. Ya Bu, kan menjelang sampai, ya penting UAS Januari ya Bu. Ya, UAS Januari itu nanti kan menentukan nilai Anda juga.
Jadi dari berarti hasil yang Anda tulis, kemudian kita tanya jawab. Kalau misalnya memang Anda bisa meyakinkan kami kalau itu sudah benar, ya sudah. Nilainya bagus. Teknik penulisannya, kemudian apa yang Anda tulis, ada apa? Ada literaturnya kah atau tidak? Kemudian metode yang Anda pakai juga seperti apa, benar atau enggak? Itu aja sih. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, bisa saya akhiri ya. Ya Bu, makasih banyak ya Bu, ilmunya Oke, berkah, kita akhiri Terima sama sehat-sehat. kasih banyak ya, Bu. amin. Amin. makasih Bu Kita Dia. akhiri sampai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.